Hai semuanya, di usia yang tak lagi muda ini, aku justru sering merasakan gejolak tak terbendung. Ini semua terjadi karena malam itu. Sebelum aku melanjutkan ceritanya, sapa aku di kolom komentar. Tulis namamu dan dari mana asalmu, agar bisa mengenalku lebih dalam. Karena ini bukan sekedar cerita. Pagi itu, langit sedikit mendung tapi tidak cukup gelap untuk membuatku menyalakan lampu teras. Aku baru saja selesai menata belanjaan di dapur ketika suara pagar diketuk 2 kali. Cepat dan ringan. Bukan suara tukang sayur, bukan pula anak tetangga yang kadang suka bermain layangan di depan rumah. Aku keluar dengan tangan masih sedikit basah, mengenakan daster bunga yang sudah lusuh tapi nyaman. Di balik pagar berdiri seorang pria, sekitar awal 40-an, mungkin lebih. Rambutnya sedikit beruban di sisi pelipis, tapi dagunya tegas, dan caranya berdiri membuatku langsung sadar. Ia bukan orang sembarangan. Senyumnya tenang, dan caranya menunduk sedikit saat menyapaku memberi kesan sopan, tapi tidak kikuk. Maaf Bu, saya Arman. Baru pindah ke rumah seberang, katanya, sambil menunjuk rumah kosong yang sudah bertahan-tahan, tak dihuni sejak pasangan lansia pemiliknya meninggal. Aku mengangguk kecil. Sudah lama rumah itu ditinggal. Jendelanya penuh debu, pekarangannya ditumbuhi rumput liar. Tapi pagi ini tampak berbeda. Ada jemuran berdiri dan sepeda motor bersandar di dinding luar. Saya janda, jawabku tiba-tiba. Entah kenapa, tinggal sendirian. Kalimat itu seperti meluncur begitu saja, tanpa sensor, tanpa rencana. Mungkin karena ia menatapku terlalu lama, terlalu dalam, atau mungkin aku hanya ingin menyatakan kenyataan yang biasanya kusembunyikan dengan rapi. Saya juga sendirian, balasnya. Suaranya serak tapi hangat. Ia meminta izin meminjam tangga, katanya, ingin mengganti lampu di teras yang menggantung lemah, nyaris jatuh. Aku memberinya tangga tua yang biasa kupakai mengambil mangga. Tapi sebelum ia pergi, aku menawarkannya segelas teh, dan dia mengangguk. Kami duduk sebentar di kursi rotan di teras. Angin menggeser tirai, dan sesekali pandangannya menelusuri wajahku seperti sedang membaca sesuatu yang hilang dari hidupnya. Aku bertanya sedikit tentang latar belakangnya. Ya, dulunya guru olahraga, kini mengurus toko alat pancing milik kakaknya. Percakapannya ringan, tapi caranya menyimak membuatku merasa dilihat. Bukan sekadar didengar, tapi benar-benar diperhatikan. Saat ia pamit, aku berdiri di ambang pintu, menatap punggungnya perlahan menjauh, membawa tangga dan gelas kosong yang tadi kupinjamkan. Anehnya, jantungku berdetak tidak biasa, seolah-olah pagi yang muram itu telah mengisi rongga di dadaku yang sudah lama sepi. Bukan karena kesepian, sebenarnya aku sudah terbiasa dengan sunyi. Tapi sejak pagi itu, ada getaran asing yang tak bisa kujelaskan. Bukan cinta, bukan nafsu, hanya semacam pertanyaan yang tiba-tiba muncul dalam diriku. Apakah masih ada ruang untuk sesuatu yang baru di usia ini? Dan tanpa kusadari, sejak hari itu, aku mulai membiarkan pintu rumahku tidak sepenuhnya tertutup. Mungkin untuk udara pagi, mungkin untuk cahaya, atau mungkin untuk dia. Sejak pagi itu, langkah-langkah Arman di halaman seberang mulai menjadi semacam irama yang akrab di telingaku. Bunyi gagang gerbang dibuka, derit roda sepeda motornya, bahkan cara dia menggoyangkan sandal saat menapaki lantai terasnya, semua mulai terekam dalam kepalaku seperti lagu yang tak kuminta. Tapi terus menggelam, dan aku tak berusaha mengusirnya. Entah sejak kapan, aku mulai duduk lebih lama di kursi rotan teras, membawa seteko teh yang kadang tak habis, seolah menanti sesuatu yang tak pernah kuterima dalam bentuk kata sapaan dari seberang beberapa hari. Setelah pertemuan pertama itu, pagi datang dengan langit yang lebih terang, dan aku menyiram bunga sambil menyibakkan rambut ke belakang telinga. Gerakan yang tak kulakukan sejak bertahun-tahun lalu, ketika suamiku masih hidup. Aneh, aku bahkan tak sadar aku melakukannya. Sampai Arman tiba-tiba berseru dari balik pagar, "Daunnya makin subur ya Bu?" Aku menoleh, dan senyumanku muncul lebih cepat dari kesadaranku. Iya, mungkin karena sering diajak ngobrol. Kami tertawa ringan, tapi dari cara matanya menatapku, aku tahu
dia bukan sedang membahas bunga. Siang itu, dia datang lagi, kali ini mengetuk pintu, dengan alasan meminjam obeng, katanya. Saklar kamarnya longgar, aku menyuruhnya masuk, memberinya kotak peralatan yang sudah kusimpan di atas lemari, sejak suamiku tak ada. Saat ia membungkuk mengambilnya, aku sempat memperhatikan punggungnya. Tegap, tapi ada lekuk usia di sana, bekas hidup yang panjang. Seperti bekas luka yang sembuh tanpa perlu disembunyikan. Saat ia berdiri kembali, tangan kami bersentuhan. Tidak disengaja. Tapi kami berdua terlalu lambat untuk menariknya. Hanya beberapa detik. Tapi cukup untuk membuatku lupa menutup pintu. Arman duduk sebentar di ruang tamu, mengamati rak buku dan lukisan tua peninggalan mendiang. Ia tak bertanya, tapi sorot matanya mengungkapkan bahwa ia ingin tahu banyak hal. Tentang siapa aku sebelum pagi itu. Tentang hidup macam apa yang kusembunyikan di balik tirai rendah yang menguning. Saat itu juga, teko teh di atas meja tiba-tiba retak. Mungkin karena panas berlebihan, suara teh kecil itu membuatku tersentak. Aku segera berdiri, mengambil lap, membersihkan tumpahan pelan-pelan. Tapi aku merasa matanya tetap tertuju padaku. Bukan pada teh, bukan pada teko, tapi padaku utuh dan retak sekaligus. Ketika dia akhirnya pulang, sore menjelang malam, aku berdiri lama di ambang pintu. Kurasakan sesuatu mengendap dalam dada. Seperti uap dari teko yang baru pecah itu. Tidak panas, tapi tidak juga dingin. Hanya semacam perasaan yang menggantung. Menunggu dijatuhkan atau dipeluk. Aku tak tahu pasti. Yang aku tahu, sejak pertemuan itu, aku mulai menyadari bahwa ada bagian dari diriku yang selama ini hidup dalam, diam, dan Arman dengan tangan yang tak sengaja menyentuh. Dengan mata yang seperti tak pernah berpaling. Seolah diam-diam mengetuk pintu dari dalam diriku. Pintu yang selama ini hanya kututup rapat, tapi tak pernah benar-benar kukunci. Itu langit murung sejak pagi, dan aku tahu hujan akan datang. Meski tak langsung, udara pengap, lembab, seperti menyimpan sesuatu yang ingin jatuh, tapi belum waktunya. Aku menyibukkan diri dengan menyulam di ruang tamu. Meski jarum seringkali hanya kugenggam, tak bergerak. Tanggangku kaku, pikiranku melayang. Sejak pertemuan terakhir dengan Arman, ruang rumah ini terasa lain, sama sepi, tapi tidak sesunyi dulu. Ada sesuatu yang menggeliat pelan di sudut hati, menolak diredam. Menjelang sore, langit akhirnya pecah, hujan turun deras, mengetuk genteng dan jendela seperti tangan anak kecil yang tak sabar masuk rumah. Listrik padam. Tak lama kemudian, ruangan gelap, hanya cahaya abu-abu dari jendela yang menyisakan bayangan perabotan tua. Aku mengambil lilin, menyalakannya dengan sumbu yang sempat patah. Api kecil menyala, goyah, tapi cukup menerangi. Saat itu terdengar ketukan 3 kali, ragu, tapi tak bisa diabaikan. Aku membuka pintu. Di sana berdiri Arman, rambutnya basah, bajunya sedikit lembab, tapi wajahnya tetap tenang. Maaf, listrik rumah saya juga mati, katanya. Saya pikir, mungkin kita bisa duduk sebentar, biar tidak sendiri-sendiri. Ia tak bawa jas hujan, hanya payung kecil yang setengah bocor. Ada sesuatu di matanya malam itu. Bukan permintaan, bukan paksaan, hanya kejujuran yang sangat jarang kutemui dari laki-laki seusia kami. Aku mempersilakannya masuk. Ia duduk di kursi panjang dekat jendela. Aku menuangkan teh dari termos yang masih hangat. Hujan di luar semakin lebat. Kami bicara seadanya tentang mati lampu, tentang musim yang tak menentu. Tapi perlahan, suara kami mengecil. Karena tak perlu lagi kata, hanya cahaya lilin, hujan yang riuh di luar, dan keheningan yang terasa lebih nyaman daripada percakapan manapun. Saat tanganku mengambil cangkirnya untuk diisi kembali, jemarinya menyentuh pergelangan tanganku. Tidak cepat, tidak gugup, hanya satu sentuhan ringan, tapi cukup untuk menghentikan waktu. Aku tak menarik diri. Ia juga tidak buru-buru melepas. Kami hanya diam, saling memandang, dalam ruang gelap yang terasa tiba-tiba hangat. Lalu, tubuh kami mendekat. Terak, Eda, yang direncanakan, tidak ada yang dikatakan, tapi kami tahu. Kami tahu apa yang sedang terjadi,
dan apa yang sedang kami izinkan terjadi. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasakan kulit lain menyentuh kulitku tanpa rasa capek. Tidak karena kewajiban, tidak karena tuntutan, tapi karena pilihan. Dan ketika semua selesai, kami hanya duduk bersisian. Tak ada yang merasa harus menjelaskan apa-apa. Lilin di meja nyaris habis. Hujan mulai reda, tapi dada ini terasa penuh. Saat ia akhirnya pulang, aku tak mengantar sampai pintu. Aku hanya berdiri di ambang kamar, mendengar derap langkahnya menyusuri teras yang masih basah. Aku tak merasa bersalah, tapi juga belum berani menyebut itu kebahagiaan. Hanya, sesuatu telah berubah malam itu. Dalam diriku, dalam dia, kami, dan besok pagi, mungkin hujan tak turun lagi. Tapi aku tahu, dingin itu tak akan kembali seperti sebelumnya. Pagi itu, cahaya matahari menyelinap dari sela gorden, menari di lantai kayu yang dingin. Tapi di dadaku, ada keheningan yang ganjil. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Langsung menuju dapur, tanpa mencuci muka. Tanganku sibuk membersihkan meja yang tak kotor, menggosok piring yang tak bernoda, menyapu sadet-sadet rumah yang tidak berdebu. Bukan karena rumah ini butuh dibersihkan, tapi karena aku tak tahu harus berbuat apa dengan diriku sendiri. Apa yang kulakukan semalam? Pertanyaan itu berputar seperti angin yang menolak tenang. Aku duduk di kursi rotan, tempat kami duduk malam itu, dan menyentuh sandaran lengannya bekas kehangatan yang entah benar-benar ada atau hanya masih terasa karena pikiranku menolaknya pergi. Arman belum mengirim pesan, dan aku belum punya keberanian untuk mengirimkan apapun. Apa yang akan kutulis? Terima kasih untuk semalam. Maafkan aku. Kita pura-pura lupa saja. Aku menatap cermin ruang tamu yang tergantung sedikit miring. Di sana ada wajahku perempuan 50 tahun, dengan rambut disanggul seadanya, wajah tanpa riasan, mata yang menyimpan terlalu banyak cerita. Aku bukan remaja, bukan perempuan muda yang bisa memaafkan diri hanya karena terlalu terbawa suasana. Aku tahu betul apa yang kulakukan, dan itulah yang menakutkan. Aku ingin itu terjadi. Aku membiarkannya, bukan karena kesepian, tapi karena aku ingin merasa hidup. Tapi menginginkannya tak membuatku siap menghadapi akibatnya. Aku mulai menciptakan jarak, tak lagi duduk di teras, tak lagi menyiram bunga di pagi hari. Bahkan ketika aku melihat siluet Arman melintas membawa karung tanah, aku berpura-pura sibuk dengan jemuran. Ada sesuatu di dalam diriku yang memberontak. Bagian yang ingin ia datang lagi, mengetuk, memaksa masuk. Tapi ada bagian lain yang lebih tua, lebih kaku, dan lebih takut yang mengunci pintu ropet-ropet dari dalam. 3 hari berlalu, Eatek datang, dan aku mulai bertanya-tanya. Siapa yang sebenarnya membuat jarak ini? Dia atau aku? Sorkimpat. Aku melihatnya berdiri di halaman, menyiram tanaman di depan rumah barunya. Ia menoleh sekilas. Tatapan kami bertemu. Hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat nafasku tertahan. Tidak ada senyum, tidak ada lambaian tangan, hanya sepasang mata yang diam-diam bertanya. Apakah aku masih dipersilakan mendekat? Aku menatap jendela perlahan, bukan karena ingin menghindar, tapi karena aku takut menatap lebih lama. Karena jika aku menatap lebih dalam, aku mungkin tak akan sanggup lagi pura-pura kuat. Malam itu, aku tidur lebih cepat, tapi tubuhku tak benar-benar lelap. Ada ruang kosong yang terasa lebih lebar daripada biasanya, seolah rumah ini tahu bahwa ada seseorang yang pernah duduk di ruangnya, pernah berdiam dalam hangatnya, dan kini tak lagi diundang. Dan aku, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, merasa menjadi asing di dalam rumahku sendiri. Aku selalu menyukai kebun belakang rumah. Meski sekarang, tak serapih dulu, pohon mangga tua berdiri di pojok. Dahannya sudah menjorok ke pagar tetangga. Daunnya sering gugur tanpa musim. Di bawahnya ada bangku panjang dari semen, tempat aku dan almarhum suamiku dulu duduk minum teh sore-sore. Tapi sejak ia tiada, aku jarang ke sana. Tempat itu terasa seperti bingkai kosong penuh ruang, tapi kehilangan gambar. Tapi hari itu, entah dorongan dari mana, aku melangkah ke belakang dengan segelas air dan pisang goreng seadanya.
Mungkin karena sore terasa terlalu panjang. Atau mungkin karena sejak 3 hari terakhir, pikiranku tak pernah benar-benar bebas dari satu nama. Arman. Aku duduk di bangku semen, menyentuh permukaannya yang dingin dan sedikit berlumut. Aku tak menunggu siapapun. Tidak secara sadar, tapi tubuhku mungkin berharap ada sesuatu terjadi. Dan itu terjadi. Langkah sepatu menghampiri dari sisi samping rumah. Aku nyaris berdiri untuk masuk kembali saat mengenali siluet itu tinggi, tenang, membawa kantong plastik berisi pupuk, atau mungkin tanah. Ia menghentikan langkah saat melihatku. Kami saling pandang. Dan dalam diam itu, aku tak tahu siapa yang lebih gugup. Tapi dia yang bicara duluan. Saya pikir, ibu tidak suka duduk di sini lagi, katanya, pelan. Aku tak menjawab langsung, hanya memindahkan gelas air ke sisi bangku, seolah memberi ruang. Ia mengerti isyarat itu, dan duduk. Tidak terlalu dekat, tapi tidak juga menjaga jarak sejauh yang kupasang sebelumnya. Kami diam, angin sore meniup pelan. Daun mangga jatuh satu-satu, dan entah kenapa, semuanya terasa seperti pertanda. Ada sesuatu yang saya sesali, katanya tiba-tiba. Aku menoleh pelan. Ia menunduk, menatap telapak tangannya sendiri. Bukan yang terjadi malam itu, lanjutnya. Tapi karena saya tidak mengetuk pintu ibu lagi sesudahnya, aku menghembuskan napas pelan. Saya yang menguncinya, kataku, lebih untuk diriku sendiri. Ia menatapku saat itu. Lama, mata itu tak pernah keras, tapi selalu jelas. Saya tidak ingin menjadi alasan ibu menarik diri, ujarnya. Tapi saya juga tidak ingin pura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku menggenggam ujung bangku. Rasanya kasar dan dingin, tapi juga nyata seperti kenyataan yang selama ini coba ku hindari. Saya tidak tahu bagaimana caranya menjalani ini, kataku lirih. Usia saya bukan usia yang mudah jatuh hati. Dan saya terlalu banyak berpikir. Karena itu saya tetap datang ke kebun ini, jawabnya. Dan untuk beberapa saat, kami hanya duduk, tak menyentuh, tak bicara lagi. Tapi untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku merasa tidak canggung. Tidak perlu menjauh. Diamnya bukan penolakan. Diamku bukan lagi pertahanan. Pisang gorengnya dingin. Gelas airnya tinggal setengah. Tapi waktu yang kami habiskan di bawah pohon mangga tua itu diam, sederhana, dan saling hadir lebih hangat dari apapun yang bisa kubayangkan minggu ini. Dan saat ia pamit pulang, aku tak merasa ditinggalkan. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa akan ada lagi sore seperti ini. Mungkin bukan esok, tapi akan datang. Aku menemukannya di antara tumpukan map lusuh yang sudah lama tidak kusentuh. Awalnya aku hanya berniat mencari fotokopi akta tanah, karena petugas kelurahan meminta salinannya. Tapi, seperti biasa, saat membuka laci tua peninggalan suamiku, aku tersesat. Ada surat di sana, amplop krem yang warnanya mulai pudar, tertulis dengan tangan yang sangat kukenal. Tulisan suamiku. Untuk sesaat, aku hanya menatapnya. Tak berani menyentuh. Ada bagian dari diriku yang ingin membiarkannya tetap terkubur. Tapi ada juga bagian yang tak bisa lagi menahan rasa ingin tahu, yang selama ini seperti luka kering diam tapi terus mengganjal. Kupeluk amplop itu sejenak, lalu kubuka perlahan. Untukmu, jika suatu saat aku tak bisa lagi bicara langsung. Begitu kalimat pembukanya. Tanganku gemetar. Kalimat demi kalimat berikutnya terasa seperti bisikan yang datang dari waktu yang tak bisa kujangkau lagi. Ia menulis tentang penyesalan, tentang kebis, dan tentang satu malam yang katanya tak pernah bisa ia maafkan dari dirinya sendiri. Ia pernah berselingkuh sekali, bertahun lalu, saat aku sedang mengurus ibuku yang sakit di kampung. Ia tidak menyebutkan siapa. Tak ada nama, tak ada cerita panjang. Hanya satu kalimat pengakuan yang jujur, disusul permohonan maaf yang nyaris tak berani ditulisnya. Surat itu berakhir dengan kalimat, "Jika kamu membaca ini, berarti aku sudah tak bisa minta maaf dengan cara yang benar. Tapi aku harap kamu akhirnya bisa hidup tanpa beban yang aku tinggalkan." Kupeluk surat itu, bukan karena rindu, tapi karena lega. Entah kenapa, air mataku jatuh bukan karena pengkhianatannya,
tapi karena aku merasa bebas. Selama ini aku hidup dalam bayangannya, dalam kenangan tentang kesetiaan yang kupikir utuh. Tapi hari itu, aku sadar, aku tak perlu lagi menjaga bayangan. Apapun, ia tak sempurna, dan aku tak perlu pura-pura menjadi istri dari cinta yang sepenuhnya bersih. Luka itu, ternyata, bukan hanya milikku. Ia pun pernah goyah. Sore itu aku duduk di teras, memegang surat yang sudah kusimpan kembali dalam amplop. Angin meniup tirai. Aku merasa lebih ringan, dan saat kulihat Arman dari kejauhan, sedang duduk di depan rumahnya sambil membenarkan tali jemuran, hatiku tak lagi berdesir karena rasa bersalah. Aku ingin ia tahu, suatu hari nanti, bahwa aku sudah selesai dengan masa laluku. Malamnya, aku menyalakan lilin kecil di altar foto, kupanjatkan doa pendek, lalu meletakkan surat itu di dalam mangkuk logam. Api membakar pelan, kertasnya melengkung, lalu menghitam, lalu hancur menjadi abu. Tak ada tangis, tak ada kemarahan, hanya satu hal yang tertinggal, rasa tenang yang belum pernah kurasakan sejak suamiku meninggal. Dan untuk pertama kalinya, aku menutup jendela malam itu, tanpa menutup hatiku lagi. Aku tak tahu mengapa aku mengirim pesan itu, hanya sebuah kalimat pendek. Kalau ada waktu sore ini, mampir, aku mau masak sesuatu. Kuketik tanpa berpikir panjang. Lalu segera kumatikan ponsel, sebelum sempat membaca ulang. Mungkin aku hanya ingin merasa sibuk. Mungkin aku hanya ingin rumah ini kembali berdenyut. Setengah jam kemudian, suara pagar dibuka terdengar dari ruang tengah. Aku masih mengiris bawang saat Arman muncul di ambang pintu dapur, membawa kantong plastik berisi ikan segar. Kukira kau hanya ingin ditemani makan, katanya, senyum menggantung di sudut bibirnya. Masak bareng, kataku ringan. Pura-pura tak gemetar melihatnya berdiri di situ lagi. Sudah lama aku tak memasak untuk 2 orang. Ia masuk, menggulung lengan ke mejanya. Dapur terasa lebih sempit. Atau mungkin hanya aku yang tak terbiasa berbagi ruang dengan kehadiran laki-laki. Tanganku sibuk mencuci sayur. Sesekali ia menyodorkan bumbu atau pisau, lalu memotong dengan gerakan terlatih. Kami seperti 2 orang tua yang baru belajar dekat kembali. Tak ada percakapan besar, tapi suasananya seperti sore di masa muda, yang dulu hanya bisa dikenang, kini kembali hadir tanpa rencana. Wangi ini mengingatkanku pada rumah ibu dulu, katanya sambil mencium uap dari kuah mendidih. Ini resep warisan ibu juga, balasku. Tak menoleh, tapi saat aku bergerak mundur untuk mengambil piring di rak atas, tubuh kami nyaris bersentuhan, dan sejenak, waktu terasa seperti menahan napas. Tangannya menyentuh pinggangku dari belakang. Tidak terburu-buru, hanya seperti ingin memastikan aku tahu dia masih di situ. Aku terdiam, piring di tanganku tetap tergenggam, tapi kakiku tak bergerak. Saat aku akhirnya menoleh, ia masih menatapku. Mata kami bertemu dalam cahaya rimang-rimang dapur tua. Tak ada angin, tak ada suara. Hanya jarak yang mengecil, dan sesuatu yang perlahan terbuka dalam diriku. Apa yang terjadi setelah itu? Bukan sesuatu yang bisa diceritakan dengan kata-kata, tapi cukup untuk membuat aroma dapur tercampur dengan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rempah. Tubuh kami saling memahami, bukan dengan nafsu, tapi dengan kerinduan yang lama dikurung. Tak ada yang terburu-buru, tidak ada yang salah. Dan saat kami duduk berdua di lantai, menyandarkan punggung ke dinding sambil tertawa kecil, karena nasi hampir gosong, aku merasa bukan sebagai seorang janda, bukan sebagai perempuan berusia 50 tahun yang terlalu banyak mengenang, tapi sebagai seseorang yang diinginkan, dipilih, dihormati, dan itu bagiku lebih membahagiakan dari apapun. Aku menatap langit-langit dapur yang mulai mengelupas. Akan banyak yang bilang ini salah, kataku lirih. Arman menoleh, menyentuh lututku dengan ujung jemarinya. Kalau salah membuatmu begini tenang, mungkin mereka yang terlalu sering benar. Kami tak makan malam itu, tapi kami kenyang. Dan dapur yang dulu sepi, kini menyimpan sesuatu yang lebih hangat dari sekadar makanan. Dan ketika ia pulang, aku tidak menutup pintu langsung. Aku duduk lama di dapur yang masih harum, piring kotor, menumpuk, tapi tidak ada yang perlu dibereskan malam ini. Karena hatiku sudah tidak sesepi biasanya. Pagi itu,
Arman datang tanpa diberi undangan. Ia membawa 2 pot kecil tanaman sirih gading. Katanya, biar rak dapurku tak terlalu kosong. Aku tertawa kecil, pura-pura tak terharu. Biar dapur kita tumbuh, katanya. Menyelipkan kata kita seperti itu hal biasa. Dan aku, bodohnya, membiarkan hatiku tumbuh pada satu kata itu. Kami duduk di teras, minum air jahe, sambil membahas warna cat yang mungkin perlu diganti. Untuk pertama kalinya, aku bisa membayangkan seseorang ada bersamaku di hari-hari biasa. Bukan hanya saat kesepian menyerang. Tak ada kecanggungan, tidak ada pembicaraan tentang apa yang telah terjadi 2 malam sebelumnya. Tapi justru itu yang membuat semuanya terasa nyata bahwa apapun yang kami bagi, bukan semata-mata karena sunyi. Lalu telepon itu berbunyi. Bukan dering yang keras, tapi cukup memotong tawa yang sedang meluncur. Arman mengeluarkan ponsel dari sakunya, menatap layar sebentar. Ekspresinya berubah sejenak, tidak kaget, tidak takut, tapi cukup untuk membuat hatiku menegang. Ia berdiri pelan, menyentuh bahuku sejenak, sebelum berjalan menjauh. Menjawab panggilan, itu di sudut halaman. Suaranya lirih, hanya gumaman dari jauh, tapi sesekali terdengar tawa kecil yang tak bisa kusembunyikan dari telingaku. Bukan tawa yang biasa ia berikan padaku. Ini lebih lebih bebas, dan entah kenapa, lebih menyakitkan. Aku duduk diam, jari-jari mengelus bibir cangkir yang sudah kosong. Tak ingin berprasangka, tapi pikiranku berlari jauh. Terlalu cepat, terlalu keras. Mungkinkah dia sudah terbiasa berpindah hati? Atau hanya belum benar-benar menutup bab sebelumnya? Ketika ia kembali, wajahnya kembali tenang, tapi ada jeda dalam langkahnya. Maaf, katanya pendek. Tidak menjelaskan, tidak menutupi, tapi juga tidak membuka. Dan itu justru yang membuat dada ini terasa sesak. Ada yang penting? Chonyake mencoba terdengar biasa. Ia hanya menatapku, lalu mengangguk kecil. Ada hal-hal lama yang belum selesai, jawabnya. Aku tak bertanya lebih jauh, tapi hari itu, aku tak mengajaknya makan siang. Ia juga tidak menawarkan diri. Kami hanya duduk sebentar, membiarkan angin sore yang mulai datang mengisi percakapan yang tak selesai. Lalu ia pamit, tanpa menyentuh, tanpa menoleh lama. Dan aku perempuan yang baru saja membakar surat masa lalunya, yang baru saja membuka sedikit pintu hatinya. Lagi kembali duduk sendirian di kursi rotan itu, tak menangis, tak marah, hanya kosong. Malamnya, aku berjalan pelan ke dapur. Pot sirih gading yang ia bawa masih di tempatnya. Daunnya belum layu, tapi aku tahu, bahkan tanaman pun bisa hidup dengan akar yang tak utuh. Hanya saja, mereka butuh waktu lebih lama untuk tumbuh. Dan aku, malam itu, bertanya pada diriku sendiri, apakah aku cukup sabar untuk menunggu sesuatu yang tak dijelaskan? Atau apakah aku hanya menjadi pemberhentian sementara dalam perjalanan panjangnya yang belum selesai? Aku berdiri di depan cermin kamar, mengenakan daster tipis berwarna abu-abu. Kainnya longgar, tidak membentuk tubuh, tapi cukup untuk memantulkan bayanganku dengan jelas. Cermin itu tidak besar tingginya, hanya sebatas dada, tapi cukup untuk memperlihatkan wajahku yang sekarang. Kulitku tidak sekencang dulu. Di bawah mata, garis-garis halus sudah mulai menetap. Leherku tak lagi mulus, dan rambut yang dulu hitam tebal kini mulai disisipi uban halus di pangkal. Tanganku terdiam di sisi tubuh, lalu pelan-pelan terangkat, menyentuh pipi kanan, menelusuri dagu, menyusuri garis leher. Bukan sedih, bukan juga menolak, hanya heran. Di usia 50 tahun, aku merasa lebih hidup daripada 2 dekade sebelumnya. Bukan karena tubuh ini masih kuat, atau karena dunia memberiku ruang lebih luas, tapi karena akhirnya aku mulai mengizinkan diriku melihat bukan hanya lewat mata, tapi lewat hati yang selama ini kuletakkan terlalu jauh di belakang logika. Aku menatap cermin, mencoba melihat diriku seperti mungkin Arman melihatku. Apakah ia benar-benar menginginkanku, atau hanya karena aku yang mudah dijangkau? Apakah sentuhannya kemarin adalah bentuk kehangatan, atau bentuk kesepian yang kebetulan bertemu dengan kesepian lain? Pertanyaan-pertanyaan itu berdengung tanpa jawaban. Tapi di balik keraguan itu,
Aku juga tahu aku bukan wanita yang mudah percaya. Dan aku bukan pula perempuan yang akan menyerahkan hatinya hanya karena disentuh sekali, 2 kali. Keintiman bukan barang baru bagiku. Tapi apa yang kurasakan akhir-akhir ini bukan sekadar fisik, ada sesuatu yang berbeda. Dan justru karena itu aku takut. Aku duduk di tepi ranjang, menggulung lengan dasterku. Kulit lengan mulai mengendur. Tapi ada kekuatan dalam garis-garis usang ini. Setiap kerut, setiap tanda adalah sisa perjuangan hidup yang tidak pernah kuceritakan. Dan Arman, entah bagaimana, bisa membaca sebagian di antaranya hanya dari caraku menatap. Tapi hari itu, aku sadar, bukan Arman yang membuatku ragu. Akulah yang belum berdamai dengan tubuhku sendiri. Dengan usia, dengan kemungkinan bahwa aku masih bisa dicintai. Bahkan setelah kehilangan, bahkan setelah merapikan makam, bahkan setelah berpikir bahwa hidupku tak akan lagi memiliki bab baru, aku berdiri lagi. Kali ini lebih tegak. Cermin itu tak berubah, tapi aku yang melihatnya tidak lagi sama. Dan saat itu juga, aku mengambil sisir dan mulai menyisir rambutku yang mulai mengembang. Perlahan, penuh kesabaran. Bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk Arman, tapi untukku, untuk perempuan 50 tahun yang akhirnya sadar bahwa ia masih pantas merasa cantik bukan karena muda, tapi karena akhirnya berani melihat dirinya sendiri tanpa takut. Pagi itu Arman datang tanpa pesan lebih dulu. Ia berdiri di luar pagar, mengenakan jaket tipis dan helm di tangan. Wajahnya tenang, sedikit lebih segar dari biasanya. "Ayo pergi," katanya. Hanya tidak ada penjelasan, tidak ada tempat yang disebut. Aku tak menjawab, tapi entah kenapa, kakiku bergerak sendiri. Kembali ke dalam, mengambil kerudung tipis, mengenakan sandal. Saat aku keluar lagi, dia sudah membuka pagar. Matanya menatapku seperti menunggu jawaban terakhir. Dan saat aku mengangguk pelan, tanpa senyum, ia tahu, aku siap. Kami melaju di jalanan desa yang lengang, melewati sawah, toko kelontong, warung kopi yang belum buka penuh. Udara pagi sejuk dan segar menerpa wajahku saat rambutku terurai dari sanggul. Tanganku sesekali menyentuh pinggangnya untuk menjaga keseimbangan. Tapi tidak lebih. Ia tidak menoleh, dan aku tidak perlu bicara. Kami tidak tahu akan kemana. Dan itu justru membuat perjalanan ini terasa bebas. Setelah hampir 1 jam, kami tiba di tepi danau kecil, di pinggir kecamatan, tempat yang tak pernah kukunjungi selama bertahun-tahun. Di sana ada bangku kayu lapuk di bawah pohon besar. Beberapa perahu kecil tertambat diam. Air danau tenang seperti cermin raksasa. Kami duduk bersebelahan, diam, dan dalam diam itu, aku merasa aman. Angin meniup pelan. Ia menggeser tubuhnya sedikit mendekat, tidak menyentuh, hanya menghapus jarak yang tak perlu. "Aku dulu sering kesini," katanya pelan. "Waktu hit up. Belum seribet sekarang. Dulu," gumamku, kata yang lucu. "Sekarang selalu terasa jauh." Ya, ia menoleh. "Tapi sekarang juga akan jadi dulu nanti." Aku tersenyum, tapi tak menanggapi. Kami tak perlu menjelaskan apapun. Kehadiran kami cukup, dan mungkin memang benar ada bentuk cinta yang tak perlu diumumkan, yang hanya bisa tumbuh dalam sunyi, tanpa rencana, tanpa tujuan. Seperti perjalanan hari ini, aku menyandarkan punggung ke bangku, menatap langit yang tak terlalu biru. Hari itu, mendung tipis, tapi tidak membuatku gelisah. Justru tenang. Karena dalam dunia yang selalu menuntut kejelasan, aku duduk di samping seseorang yang tak menuntutku jadi siapa-siapa. Kami tidak bicara tentang malam yang lalu, tidak membahas tentang telepon yang belum dijelaskan, tidak menyinggung tentang usia, status, atau arah hubungan. Tapi ketika jemarinya menyentuh ujung tanganku, ringan dan singkat, aku tak menarik diri. Itu bukan janji, tapi cukup sebagai pengakuan. Dan saat matahari bergeser sedikit di langit, ia berdiri, menepuk lutut celananya, lalu menatapku. "Mau lanjut mutar kemana lagi?" tanyanya. Aku berdiri juga. "Terserah, aku ikut saja." Karena sesekali,
Yang kita butuhkan bukan arah, tapi teman dalam perjalanan. Sore itu Arman datang dengan sekeranjang pisang rebus dan kopi hitam dalam termos. Katanya, untuk menemani hujan yang mulai turun. Tanpa bicara banyak, ia duduk di kursi rotan yang biasa. Sementara aku duduk di lantai, membetulkan lipatan karpet kecil di ruang tamu. Kami mendengar suara rintik di atap seng. Tak tergesa, tak deras, hanya cukup untuk membuat dunia terasa lambat. Tak ada rencana, tak ada janji. Hanya kebiasaan yang mulai membentuk dirinya sendiri, tanpa disadari, tanpa disepakati. Saat malam turun, listrik sempat mati sebentar. Rumah menjadi gelap, hanya senter kecil dari ponsel yang menyala di sudut ruangan, memantulkan cahaya ke dinding, dan bayangan kami sendiri. Tidur sini aja, hujan belum reda, ucapku pelan. Setelah lama diam, aku hampir tak mengenali suaraku sendiri, tak bernada mengundang, tapi juga tak sekadar basa-basi. Ia tak menjawab langsung, tapi ia berdiri, melipat jaketnya dengan tenang, dan meletakkannya di sandaran kursi, seperti tahu arah angin akan membawanya ke satu ruangan yang sudah lama tak dihuni oleh kehadiran laki-laki. Aku masuk kamar lebih dulu, menyalakan lampu kecil di meja, mengganti baju dengan daster panjang yang bersih, menyisir rambut dengan gerakan perlahan. Dada ini berdetak seperti pertama kali bertemu laki-laki 30 tahun lalu. Tapi kali ini, degupnya lebih tenang. Karena tidak gugup, tapi karena tidak perlu pura-pura. Saat pintu kamar terbuka perlahan dan Arman masuk, dunia tidak menjadi lebih sempit. Justru terasa lebih luas. Kami tak bicara malam itu, tapi kami saling tahu, dan di antara bisu, tubuh kami menyampaikan hal-hal yang tak pernah mampu disampaikan lewat kata. Apa yang terjadi di kamar itu bukan karena rasa haus, bukan pula sekadar pelampiasan, tapi karena kami sudah cukup lama menahan rasa yang malu-malu, menahan keinginan untuk merasa diperlukan, menahan kebutuhan untuk disentuh, bukan karena belas kasih, tapi karena benar-benar diinginkan. Malam itu hujan tak berhenti, listrik masih sesekali mati nyala, tapi kamar itu penuh cahaya, bukan dari lampu, tapi dari kepercayaan. Dan saat aku terbangun dini hari, ia masih ada di sampingku. Nafasnya tenang, wajahnya terpantul redup dari lampu meja kecil. Tangannya masih menggenggam jemariku. Meski dalam tidur, aku tak ingin bertanya apa-apa esok hari. Tak ingin memintanya untuk berjanji, karena malam itu, aku tak merasa sendiri, dan itu lebih dari cukup. Tapi seperti langit yang selalu berubah menjelang pagi, aku tahu, kebahagiaan seperti ini, kadang hanya diberi sekejap, untuk kita kenang seumur hidup. Pagi setelah malam itu, terasa ganjil. Bukan karena apa yang telah terjadi di antara kami itu justru menjadi sesuatu yang hangat, menenangkan, tapi karena Arman bangun lebih awal dari biasanya. Ia tak menyentuh pundakku, tak menyeduh kopi seperti biasa. Ia hanya duduk di tepi ranjang, menatap lantai dengan kepala tertunduk. Aku harus pulang lebih awal, ucapnya pelan, nyaris tanpa suara. Aku tidak bertanya, tidak memaksanya menatapku, tapi tubuhku tahu ada sesuatu yang bergeser pagi itu, dan bukan karena hujan semalam yang sudah reda, tapi karena udara di antara kami yang tadinya penuh keyakinan, kini berubah jadi bayang-bayang. Setelah ia pergi, aku membersihkan kamar seperti biasa, merapikan spray, melipat selimut, tapi saat membuka laci kecil di nakas tempat tidur, aku menemukannya selembar surat, sudah agak kusut, dengan tulisan tangan yang jelas bukan milik Arman. Aku tak langsung membacanya. Kutatap amplopnya lama, bagian belakangnya sobek sedikit, seolah sudah dibuka dan disimpan kembali dengan ragu. Akhirnya, dengan jari yang gemetar, aku tarik kertas di dalamnya. Tulisan itu lembut, rapi, dan terasa mudah. Mas Arman, kalau Mas baca surat ini, berarti aku sudah benar-benar menyerah untuk menunggu jawaban. Tapi bukan berarti aku berhenti berharap. Aku masih di sini, Mas. Aku belum nikah. Aku cuma ingin tahu, kenapa dulu Mas hilang begitu saja. Tak ada nama jelas di akhir surat, hanya inisial, huruf lebar. Aku duduk kembali di ranjang. Kertas itu di pangkuan. Dada ini panas bukan karena cemburu, tapi karena kaget. Selama ini, aku terlalu percaya
bahwa kami sama-sama datang dari kehampaan. Tapi ternyata, ia membawa sisa yang belum selesai. Dan kini, surat itu telah berpindah bukan hanya ke tanganku, tapi ke pikiranku. Pertanyaannya sekarang bukan siapa Lebar, tapi kenapa Arman tak pernah menyebutnya. Saat sore datang, dan Arman kembali mengirim pesan singkat, hanya satu baris. Aku bisa mampir besok? Aku hanya menatap layar, tanpa menjawab, bukan karena marah, tapi karena aku butuh tahu, apakah aku sedang berdiri di tanah yang nyata, atau hanya menjadi tempat persinggahan, sebelum dia kembali ke kisah yang belum selesai. Malam itu, aku duduk sendiri di kamar. Surat itu kini dalam amplop baru, tersimpan dalam laci yang sama. Bukan karena ingin menyembunyikannya, tapi karena aku masih berharap Arman akan bicara. Bukan karena tertangkap, tapi karena memilih jujur. Dan kalau dia tidak melakukannya, maka aku harus siap melanjutkan hidup seperti sebelum ia datang. Dengan tenang, sendiri, tapi tak lagi takut. Ia datang tepat pukul 5 sore, langit di luar mendung, seolah ikut menahan hujan. Arman berdiri di depan pintu, seperti biasa, tapi kali ini, ia tidak membawa apa-apa. Tidak termos kopi, tidak senyum kecil, tidak juga tanya, "Boleh masuk?" Matanya menatapku penuh pertimbangan, seperti sedang mencari celah. Apakah ia masih punya tempat di dalam rumah ini? Aku mundur selangkah, membiarkannya masuk. Tak ada pelukan, tak ada sapaan hangat, tapi ia masuk juga. Duduk di kursi rotan yang biasa. Beberapa menit, kami hanya mendengar bunyi detak jam dinding dan gelegak air di dapur. Akhirnya aku membuka laci kecil di meja, mengeluarkan amplop itu, dan meletakkannya di atas meja, di hadapannya. "Jatuh dari jaketmu," kataku singkat. Arman menatap amplop itu, seperti menatap lubang di tanah yang mendadak muncul di tengah jalan. Ia tidak menyentuhnya, hanya memejamkan mata sebentar, lalu menghembuskan napas panjang. "Dari masa yang belum kubereskan," ujarnya akhirnya. "Surat lama, sangat lama. Aku bahkan tak tahu kenapa masih kusimpan." Aku duduk di kursi seberangnya, tidak memotong, tidak mendesak, tapi diamku cukup untuk membuatnya melanjutkan. Dia seseorang yang dulu pernah dekat, sangat dekat, tapi aku meninggalkannya dengan pengecut, bukan karena tidak cinta, tapi karena aku takut menikah lagi setelah kehilangan istriku, takut mengecewakan, jadi aku lari, dan aku tak pernah menjelaskan. Tangannya terlipat di pangkuan, gemetar. Aku temukan surat itu 2 minggu lalu, waktu beberes dus-dus lama. Awalnya kupikir ingin membuangnya, tapi entah kenapa, kuselipkan begitu saja di jaket. Aku menatapnya, suaraku datar, tapi jujur. "Dan kau datang ke sini, tidur di sampingku, dengan surat dari perempuan lain di saku bajumu." Ia mengangguk pelan. Aku tahu itu salah. Tapi malam itu, bukan tentang surat, bukan tentang dia. Malam itu, hanya tentang kita. Aku ingin percaya, aku ingin sekali percaya. Tapi rasa perih itu tetap ada, karena bukan tentang siapa Lebar, tapi tentang rasa dikhianati oleh diam. Kalau kau masih menyimpan perasaan untuknya, kembalilah, ujarku akhirnya. Aku tidak akan jadi tempat persinggahan untuk orang yang belum tahu akan menetap di mana. Arman mendongak. Aku mau kembali ke masa lalu, tapi aku juga belum selesai berdamai dengannya. Itu yang membuatku takut. Kalau aku belum sepenuhnya bersih, apakah pantas memulai hal baru? Aku berdiri, menatapnya lama. Kita semua membawa luka, tapi luka yang dipeluk terlalu erat hanya akan membuat tanganmu tak bisa menggenggam yang baru. Ia berdiri juga, mencoba menjangkau tanganku. Tapi aku mundur. Pikirkan baik-baik, aku tidak pergi kemana-mana. Tapi aku juga tak akan menunggu dalam ketidakpastian. Arman menatapku dengan mata yang memerah. Tapi ia mengangguk, lalu keluar, menutup pintu perlahan. Dan untuk pertama kalinya, sejak aku mengenalnya, aku menangis. Bukan karena ditinggal, tapi karena akhirnya aku berani bicara. Dan itu membuatku kehilangan sesuatu yang mungkin sudah setengah kumiliki.
2 minggu berlalu tanpa kabar dari Arman. Tak ada pesan. Tak ada motor berhenti di depan pagar. Tak ada suara khas langkahnya di teras. Yang dulu bisa kutebak, bahkan dari balik dapur. Aku tidak mencarinya. Tidak juga menunggu. Tapi tubuh ini mengenangnya dengan caranya sendiri. Ketika aku menyapu halaman dan mendapati bangku rotan yang kosong, ketika sore turun dan aku membuat 2 cangkir teh lalu membuang 1. Ketika malam datang terlalu cepat dan sunyi, terdengar terlalu keras. Hidup tetap berjalan, tapi seperti langkah di pasir basah. Terasa berat, walau tak ada yang terlihat menahan. Sampai pada satu sore yang hampir biasa, seseorang mengetuk pagar. Aku membuka dengan harapan yang kutahan, tapi yang kulihat bukan Arman, bukan siluet tubuh jangkung itu, bukan tatapan mata yang tenang dan penuh cerita. Yang berdiri di depanku adalah seseorang yang hampir tak kukenal, sampai ia menyebut namaku. "Masih ingat aku, Mbak?" Suara itu pelan, nyaris tak percaya diri, membuka lembar yang telah kusimpan rapat. Laki-laki itu, Reza, laki-laki pertama yang pernah membuatku ingin lari dari rumah 25 tahun lalu. Laki-laki yang pernah berkata tunggu aku dan tidak pernah kembali. Kini berdiri di depanku dengan rambut separuh putih dan keriput yang tak ia sembunyikan. Di tangannya ada tas kecil dan amplop tipis. "Aku baru tahu suamimu sudah meninggal," katanya setelah kami duduk di teras. Suaranya masih ragu-ragu. "Maaf, aku terlalu pengecut untuk datang waktu itu." Aku menatapnya lama. Aku bahkan tak tahu harus marah atau tertawa. "Kenapa datang sekarang?" tanyaku akhirnya. Ia menghela napas. "Karena aku sudah sendiri juga, dan karena aku ingin menyelesaikan sesuatu yang dulu kutinggalkan. Termasuk kamu." Aku tersenyum kecil. "Tapi, Takheng, kamu pikir aku masih seperti dulu Reza Menandok?" "Tidak. Tapi aku tahu perasaanku masih sama, dan aku tidak ingin mati nanti dengan tetap pengecut." Amplop yang dibawanya ia letakkan di meja. Aku tak bertanya isinya. Aku hanya duduk di situ, diam. Sementara matahari turun pelan di ufuk barat, dunia seperti sengaja mempermainkanku. Arman menjauh, Reza datang, lalu aku duduk di antaranya, dengan hati yang belum sembuh, dan tak ingin terluka lagi. Hari itu, aku tidak memberikan jawaban, tidak juga membuka amplopnya. Karena yang aku butuhkan, bukan pilihan, tapi kejujuran pada diri sendiri. Apakah aku siap memulai lagi, atau justru harus berani menutup pintu dan berdiri utuh, meski sendiri? Minggu pagi, matahari masuk lewat jendela, menyentuh sudut meja makan dan lantai yang sudah kupel 2 kali. Aku duduk sendirian, secangkir teh hangat di tangan, dan amplop itu masih di atas meja belum kubuka. Sama seperti diriku, terbuka di luar, tapi penuh hal yang belum selesai di dalam. Aku tak memanggil Reza kembali, tidak juga menghubungi Arman. Dua-duanya hadir, dua-duanya menyentuh titik lemah dalam hidupku. Tapi hari-hari terakhir ini, aku menemukan sesuatu yang lebih penting. Ruang untuk benar-benar mengenali diriku sendiri. Setelah semua yang terjadi, aku mulai menata ulang rumah. Kamar depan yang dulu hanya menjadi tempat menumpuk kardus, kini ku bersihkan, ku rapikan. Aku letakkan meja kerja di sana, tumpukan buku harian, dan alat tulis. Aku mulai menulis lagi, bukan tentang mereka, tapi tentang hidup, tentang perempuan seusiaku yang dianggap selesai, padahal baru mulai menata diri. Aku bukan lagi perempuan yang menunggu langkah di teras. Aku adalah perempuan yang tahu rasanya ditinggal tanpa pamit, disayangi separuh hati, dan dijanjikan langit, tapi diberi time. Dan aku tidak ingin membenci siapapun, karena setiap luka sudah kubawa sejauh ini, bukan untuk mengutuknya, tapi untuk memahaminya. Sore itu, saat langit berwarna keemasan dan burung-burung terbang rendah, motor berhenti di depan rumah. Arman, ia berdiri lama di depan pagar, tidak langsung mengetuk, tidak juga memanggil, seperti sedang memberi waktu untukku memilih. Aku keluar, tak buru-buru, tak gagap, hanya berjalan perlahan ke arahnya, lalu berhenti beberapa langkah sebelum ia bisa bicara. "Aku tidak datang untuk minta kembali," katanya pelan. "Aku datang untuk bilang, aku sudah selesai berdamai dengan masa laluku." Aku menatapnya.
Tak ada air mata, tak ada keraguan. Dan kamu, aku tersenyum. Aku juga sudah selesai. Tapi bukan denganmu, dengan diriku sendiri. Arman mengangguk pelan. Senyumnya samar, tapi lega, seolah ia mengerti bahwa bukan semua akhir harus kembali. Kadang, cukup tahu bahwa yang kita cintai bisa hidup tanpa kita. Kami duduk sebentar di teras, tanpa menyentuh, tanpa janji, dan ketika matahari benar-benar turun, ia pamit. Tidak menjanjikan akan datang lagi, tapi juga tidak menghilang. Malam itu, aku membuka amplop dari Reza. Isinya surat pendek dan foto lama kami berdua saat muda, tersenyum di atas sepeda motor. Aku menyimpannya kembali, tapi tak menanggapi. Bukan karena aku tak menghargai, tapi karena aku tak perlu menyambung apa yang telah usang, hanya demi menghindari sepi. Sekarang aku tahu, aku tidak takut sendiri. Aku takut kehilangan diriku sendiri saat terlalu sibuk mencintai orang lain. Dan hari ini, di usia 50 tahun, dengan semua yang pernah datang dan pergi, aku akhirnya bisa bilang, aku cukup, aku utuh, aku pulang pada diriku sendiri.